Tapi perang yang dimaksud pada waktu itu adalah perang melawan pagebluk atau wabah penyakit. Ya, sehingga memang ada satu kesepakatan ataupun perundingan itu antara Gusti Kanjeng Ratu Kidul itu dengan Sunan Kalijaga. Itu atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga berkah ataupun dukungan dari para leluhur, Gusti Kanjeng Ratu Kidul pun juga membantu dengan menghadirkan badai dari Laut Selatan yang fungsinya untuk menyapu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Pada kali ini kembali lagi bersama saya Om Hao dan Noven. Kita akan membawakan tentang obrolan santai. Betul. Nah, ini untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan juga selamat berbuka puasa. Betul. Ngomong-ngomong, kita mau buka puasa bareng kapan? Ya, segera direncanakan aja ya. Ya, buka puasa. Ya. Setiap sore kok Mbak udah buka puasa bareng di rumah tapi. Oke Mbak, ini kita akan bahas tentang materi apa pada kesempatan kali ini? Hari ini kita akan membahas tentang pusaka para wali songo. Oh iya. Jadi gimana tuh Om? Kan wali songo kan sebenarnya misi utama. Kalau aku taunya misi utamanya di Jawa itu kan menyebarkan ajaran agama Islam tuh. Iya. Tapi kenapa sampai mereka memiliki pusaka itu? Maksudnya apakah juga terjadi perang ketika menyebarkan itu atau mungkin berperang dengan yang bau rekso gitulah? Iya, sebenarnya ini sebagai pengantar dulu ya sebelum nanti kita akan masuk ke materi. Dan ini nanti selama bulan Ramadan insya Allah nanti kita bisa sedikit ya mengungkap ataupun kita sharing tentang cerita pusaka-pusaka para wali Allah. Tuh, jadi ini di awal dulu. Tentunya pertanyaan yang menarik ya Mbak Noven. Memang begini, kalau kita lihat ya kita runtut pertama itu awal sewaktu kedatangan Syekh Subakir itu yang ada di Gunung Tidar. Ya nanti mungkin teman-teman bisa scroll down lagi lihat kita dulu pernah ke sana dan sewaktu beliau kedatang ke Tanah Jawa itu sebenarnya kan ada kata penumbalan waktu itu, menumbali Tanah Jawa. Dalam artian memang banyak persepsi dan multi tafsir di sini. Salah satu tafsiran lainnya, waktu kita ke sana itu kan on location ya. Kalau sini sekarang kan kita bahas secara teoritis di sini. Ada beberapa sumber literatur yang kemarin juga saya baca. Itu ada satu persepsi ketika Syekh Subakir datang itu sebenarnya rangkaian dari beberapa utusan-utusan dari Timur Tengah yang sudah datang ke Tanah Jawa. Ya, ketika mereka datang ke Tanah Jawa, mereka kembali ke Jazirah Arab ya waktu itu. Beliau bilang kepada sultannya bahwasanya di Tanah Jawa itu tidak bisa dihuni, tidak bisa ditempati. Karena apa tuh? Nah, karena yang diceritakan itu karena banyaknya makhluk astral yang ada di situ. Sehingga kita dibuat kecar-kacir, kita dibuat ketakutan, dan beberapa pasukan yang sudah kita kirim itu mati sia-sia katanya gitu. Sampai mati? Ya gitu. Karena makhluk astral? Ya, yang disampaikan ceritanya gini, klaimnya gitu. Nah, ternyata itu adalah dalih untuk bercerita bahwasanya ketika akan masuknya satu paham kepercayaan baru, agama Islam waktu itu akan masuk, itu karena ada satu peralihan ya dari era klasik Hindu-Buddha itu pindah ke Islam, ke Muslim. Tentunya kan orang yang ada di sini tidak segampang itu untuk berubah gitu, untuk menerima convert ya ke agama baru. Sehingga karena waktu itu memang beberapa orang-orang Jawa yang memiliki kanuragan ataupun kemampuan-kemampuan secara supranatural dan utusan dari Timur Tengah ini merasa kalah gitu ketika datang ke sini dan mereka terkesan itu gegabah, keburu-buru. Ya sehingga tanpa perhitungan mereka kalah. Tapi ketika mereka pulang kan nggak ngomong wah saya kalah dengan penduduk pribumi. Itu kan malu, wirang misalnya ya.
Nah setelah sana bilang saya kalah sama makhluk astral, agak tidak make sense, tapi ini kemudian terdengar sampai ke Sultan, kemudian mencari seseorang yang ahli dalam bidang ruqyah ataupun penumbalan itu tadi. Dipilihlah Syekh Subakir gitu, Mbak, untuk dikirimkan ke Tanah Jawa. Gitu. Oke, terus pas balik ke Jawa lagi nih Om, itu beneran dilakukan ritualnya sama Syekh Subakir itu atau gimana? Dan maksudnya ketika seumpama dilakukan beneran pun, apakah Syekh Subakirnya jadi tahu nih, oh ternyata tuh yang kemarin pasukan balik itu bohong ya? Iya, nah ini yang membedakan Syekh Subakir itu memiliki satu kemampuan intelijensi yang berbeda dari yang lainnya. Jadi beliau ini mempelajari dulu, mempelajari studi kasus dari pasukan yang dikirim kembali, mereka ditanya, dicari keterangannya, studi literatur lah ini. Kemudian juga mempelajari tentang daerah yang akan didatangi. Jadi dipelajari benar-benar sehingga ketika beliau memutuskan berani untuk datang ke Tanah Jawa itu sudah dengan bekal dan bahkan tahu secara kontur alam, kemudian psikis, kemudian tentang sosial budaya dari warga waktu itu sehingga beliau siap datang. Jadi bekalnya lebih matang ya? Ya, dari belajar dari satu pengalaman itu. Ketika sampai di Tanah Jawa, beliau memang mencari satu tempat itu yang dianggap satu tempat keramat atau disakralkan dan posisinya tepat di tengah Tanah Jawa. Nah ini dapatlah Gunung Tidar atau waktu itu orang menyebutnya Tidar dari kata mati lan modar. Itu ketika orang jalan situ jalmo moro jalmo mati, datang situ mati. Nah saat di sana kemudian beliau melakukan tafakur, bertafakur sampai kemudian beliau selama 40 hari 40 malam itu datanglah seorang ini boleh dibilang itu sanghyang ataupun danyangnya Tanah Jawa, yaitu Mbah Semar, yang Semar Bodronoyo. Ini secara sekilas ya, akhirnya di situ memang terjadi peperangan. Tapi peperangan di sini bukan secara fisik, tapi secara metafisik dan secara kaweruh pikiran. Selama 44 hari malam itu. Nah, ketika di situ Mbah Semar berpesan, nanti kalau mengunjungi ketika kamu di Tanah Jawa dan ada satu paham baru, itu tidak apa-apa, tapi nggak boleh dipaksakan. Jadi biar berubah sendiri. Namun segala pakem-pakem ataupun budaya-budayanya itu tidak boleh dilupakan. Jadi tetap Jawani sebagai orang Islam, mungkin Islam kejawen gitu, dijawani gitu. Kalau nanti tidak seperti itu, 500 tahun saya akan menuntut ini seperti penagih janji itu. Nah, singkat cerita ini dari pengantar ini, sehingga waktu itu memang termasuk saya Subakir sendiri kan menancapkan ini sepanjang atau tombak waktu itu, kayak sepanjang. Yang itu sebenarnya juga menjadi satu seperti gambaran saja, bahwasanya ataupun sebagai simbolik aja. Bahwasanya ketika tongkat itu ditancapkan itu sesuai dengan surat An-Anbiya surat nomor 31. Isinya apa? Ya, yang di situ mengatakan bahwasanya kami menciptakan bumi, intinya ya ini, kami menciptakan bumi ini dengan beberapa gunung-gunung yang itu untuk penstabilnya gitu. Ini secara sekilas ya dari surat An-Anbiya ayat 31 itu. Jadi intinya memang gunung-gunung vulkanik itu diciptakan untuk menstabilkan bumi agar tidak ikut gampangannya musnah ataupun meledak bersamanya. Nah, jadi kalau tidak ada gunung-gunung itu nanti bumi ini bisa musnah ataupun bisa luluh lantak gitu. Sehingga simbol itulah yang menyatakan bahwasanya Gunung Tidar itu sebagai paku Tanah Jawa atau Tanah Jawa yang ditunggali. Nah, jadi ceritanya kurang lebihnya begitu. Fungsi dari gunung-gunung vulkanik itu sebagai penstabil atau penumbal Tanah Jawa. Iya. Nah Om, terkait tadi tombaknya Kiai Sepanjang tadi, aku pernah dengar tuh yang ditancapin nggak cuma satu, ada 3, ada di Banyuwangi, Gunung Tidar itu sama di Ujung Kulon. Ya, di UK. Nah, itu kenapa harus 3? Adakah makna yang tersembunyi di situ? Iya, tentunya kalau yang pertama itu kan di Tidar, itu kita sudah pernah ke sana ya. Kemudian yang kedua kita juga sudah pernah ke sana ke Kiai Sepanjang yang ada di Alas Purwo. Lantas ini yang belum kita ke sana, itu di UK, di Ujung Kulon. Nah, fungsi dari 3 ini kan kita gambarkannya gini ya. Ini tafsir tapi versi Kisah Tanah Jawa. Itu klaimnya Kisah Tanah Jawa gitu. Ini kan begini bentuknya Tanah Jawa.
bentuknya kayak perahu, Ya. ya kan? Jadi satu tuh di sini, kemudian di tengah, sama satu di belakang. Ya. Sebenarnya kan bukan depan belakang ya, tapi bentuknya itu. Jadi seolah-olah ini menjaga kestabilan tanah Jawa. Oke. Dimana memang di tengah ya Gunung Tidar itu kan posisinya pas di tengah. Memang secara koordinat itu tengah-tengahnya ada di salah satu desa di Wonosobo memang tengahnya tanah Jawa. Tapi secara supranatural itu memang tengahnya ada di tanah Jawa. Spiritualisnya. Nah di barat itu tentunya paling ujung nih, ujung kulon. Kemudian Dalas Purwo itu sebagai hutan ataupun titik pertama tanah Jawa, asal mulanya Purwo itu. Sehingga tiga tempat ini ibarat kata kayak kita masang mungkin masang kertas ya, kemudian kita pinkan pojok-pojok gitu, lebih stabil. Kurang lebihnya demikian. Nah, ini nanti juga kita semoga insya Allah bisa ke UK, mau ikut ke UK nanti. Mau. UK ujung kulon kali, Ya, bukan ke London. Cari badak. Iya benar. Berarti asli ya kalau ada ya. Waduh, tut. Nah, tapi Ya. 3 tombak itu tadi wujud fisiknya masih kelihatan nggak? Ya sebenarnya kalau kita ke sana itu bentuknya makam. Oke. Ya, jadi makam kiai sepanjang. Jadi makamnya itu panjangnya 5 sampai 6 meter. Makamnya panjang banget. Ya nanti mungkin teman-teman Sobat Javanika bisa melihat lagi kita yang waktu episode di Gunung Tidar, makam kiai sepanjang, dan juga episode Alas Purwo kiai sepanjang juga. Jadi sebenarnya bentuk dari satu simbolik. Oke. Nah, kemudian Syekh Subakir ini kan petilasannya banyak nih, Ya. makomnya. Nah ini ada satu cerita lagi bahwasanya beliau ini ternyata ada yang menyatakan ada yang wafat di Nusantara, tapi ada juga yang beliau pulang ke Timur Tengah, menyampaikan ataupun membawa berita kabar baik bahwa visi misinya telah selesai. Ya. Nah setelah kemudian ada satu persetujuan ini tadi ya antara Syekh Subakir dengan Eyang Semar, Kiai Bodronoyo, akhirnya ada satu peralihan di antara abad ke-14, 15, 16 dari era klasik kemudian masuk ke era Islam. Sehingga ini masuk dalam kajian sejarah Islam. Nah, sejarah Islam ini bisa kita lihat itu antara lagi peralihan antara kerajaan Majapahit dengan kerajaan Demak Bintoro. Ya, nah, ketika di sini tentunya kita akan membahas satu-satu tentang Wali Allah yaitu Wali Songo, dan di sini kita akan lebih menitik beratkan tentang pusaka-pusaka dari para Wali Songo ini. Oke, sekarang kita masuk ke ini ya, pembahasan pusaka-pusaka para Wali Songo ya. Ya. Yang pertama kita mau membahas Sunan Kalijaga dulu. Ya. Jadi setauku Sunan Kalijaga itu punya 2 pusaka. Yang satu yang umum ya, itu keris. Iya. Yang kedua itu adalah rompi. Iya. Nah, kerisnya maksudnya kerisnya itu denger-denger sama ini deng, sama rompinya itu toh. Itu tuh katanya buat perang sama Ratu Kidul. Oh iya. Itu beneran nggak? Nah ini sebenarnya kayak yang tadi sudah kita bahas di awal. Seperti dikisahkan ya, Syekh Subakir perang melawan Eyang Semar. Ya. Nah, perang di sini itu kan kalau orang ngomong itu kan perang gampangannya fisik, berantem itu ya, bener, perang gitu, kan adu fisik, pukul-pukulan, kemudian perang secara kanuragan gitu ya, sampai ada pertumpahan darah. Tapi sebenarnya kalau para leluhur kita dulu perang itu perang ini kecakapan sama perang intelijensi ataupun perang kecerdasan, adu cerdas, adu ilmu pengetahuan. Jadi perang otak gitu. Nah, kalau ceritanya dengan Ratu Kidul ya gampangannya kita sebutnya dengan Sunan Kalijaga, itu sebenarnya bukan perang yang dimaksud kemudian bertarung seperti di cerita-cerita ya, atau kemudian Ratu Kidul itu mengirimkan bala tentaranya untuk menyerang Sunan Kalijaga, bukan seperti itu. Tapi perang yang dimaksud pada waktu itu adalah perang melawan pagebluk atau wabah penyakit. Ya, sehingga memang ada satu kesepakatan ataupun perundingan itu antara Gusti Kanjeng Ratu Kidul itu dengan Sunan Kalijaga. Itu. Nah, dari perundingan ini nanti ketika bisa mengatasi masalah ini dalam artian ibarat kata waktu itu ada satu wabah yang bikin ketika pagi itu orang sehat ya bugar, siang terkena sakit sampai sore malam meninggal. Secepat itu? Secepat itu ya, sehingga harus ada satu yang nanti bisa melawan ini agar
wabah pagebluk ini nanti hilang. Nah, nanti tetap harus berikhtiar, minta petunjuk dari gurumu dan juga meminta doa ataupun restu dari Tuhan Yang Maha Kuasa biar diberikan solusi atas permasalahan-permasalahan itu. Lantas ketika beliau bertemu dengan Gusti Kanjeng Ratu Kidul ya, beliau kemudian ke sana ke Masjid Demak Bintoro. Nah, waktu di situ memang banyak para wali-wali yang lain dan guru beliau ya Sunan Bonang waktu itu atas izin Tuhan ya, ketika beliau bertafakur kemudian juga berikhtiar ini bagaimana atas penyelesaian masalah ini gitu. Akhirnya setelah beliau selesai bertafakur itu ada satu inspirasi untuk mencari kulit kambing. Ya, tapi tentunya ini bukan kambing sembarangan yang diambil kulitnya. Nah, dari kulit kambing itu lantas kemudian sama Sunan Bonang itu diraja. Diraja. Jadi diraja itu seni menulis ini ya, kayak maaf ya, kayak ditulis-tulis dengan dari syair-syair bahasa Arab ataupun dari surat suci, ayat suci dituliskan di situ dalam huruf Arab. Diraja ditulis di situ semua. Jadi seperti diketahui kalau raja itu kan seni menulis ya. Ada yang seperti itu. Kalau yang di tubuh itu kan merajah juga. Nah, raja yang ada di tubuh itu ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Makanya disebut tato itu adalah seni merajah tubuh. Kan gitu. Jadi menulis itu di bidang tertentu gitu. Nah, setelah rompinya ini jadi, itu kemudian oleh Sunan Bonang ini dicoba dipakai dulu, tapi ternyata tidak muat. Terus dicoba ke sunan-sunan yang lain juga sama, nggak muat juga. Ada yang kebesaran, ada yang kekecilan, ada yang nggak muat sama sekali. Nah, sampai jatuh kepada Sunan Kalijaga. Ketika dicoba oleh Sunan Kalijaga, ternyata pas. Nah, sehingga rompi Ontokusumo ini akhirnya dipakai beliau untuk melawan, untuk berperang ataupun untuk jihad ya di sini, melawan tentang wabah penyakit pada waktu itu. Nah, atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga berkah ataupun dukungan dari para leluhur, Gusti Kanjeng Ratu Kidul pun juga membantu dengan menghadirkan badai dari Laut Selatan yang fungsinya untuk menyapu. Atau kita ketahui seperti semprotan cairan desinfektan pada waktu itu. Ya. Tapi dari badainya itu nggak memakan korban jiwa, Om? Badai yang didatangkan? Tidak, ya ibarat kata kayak hujan abu atau apa itu enggak. Jadi kalau kita lihat ya, ini misalkan di air laut itu kan pasti mengandung kandungan NaCl, natrium klorida ataupun sebagai desinfektan alami. Sehingga waktu didatangkan hujan yang lebat selama beberapa hari itu, ibarat kata beberapa wabah penyakit ini akhirnya sirna secara perlahan, karena mungkin waktu itu juga terjadi seperti virus yang mematikan ya, itu akhirnya terhambat. Atau seperti sekarang pakai hand sanitizer gitu. Ya. Nah, tapi Om, aku tadi kan sempat lihat-lihat ini ya YouTube. Tapi itu malah ada yang ngomong bahwa ya perangnya itu sama Ratu Kidul ya. Memang tapi benar kata Om, maksudnya kemungkinan bukan yang perang fisik, karena ketika pertama berperang katanya tuh Sunan Kalijaga kalah dan dikasih wejangan sama siapa aku lupa, tapi kayak bukan untuk mempersiapkan fisik ya, tapi lebih ke pemahaman pendalaman Al-Quran benar ya. Jadi memang Kanjeng Ratu Kidul sendiri pun memang melawan di sini gitu. Dalam artian maaf ya, ketika waktu itu pun Kanjeng Sunan Kalijaga kan habis mentas, habis selesai bertafakur juga. Ibarat kata kan ketika beliau waktu itu memang diutus ataupun diminta untuk oleh Sunan Bonang ya untuk menjaga kali gitu. Berat kata kan ini kasarannya ya, berat kata cerita kok nanti kok ceritanya begitu. Itu sebenarnya analogi yang paling gampang kita ambil gitu. Jadi menjaga sungai. Kasarannya kan artinya kali jogo kali gitu ya, menjaga sungai. Tapi sebenarnya di sini menjaga syariat yang ada, menjaga pakem-pakem budaya yang ada. Seperti halnya Kalijaga menjaga tradisi gitu. Jadi ini Kanjeng Ratu Kidul ini berat kata memberikan pakeman dari leluhurmu itu kemana gitu untuk mengatasi ini, selain memang berdasarkan surat ayat suci Al-Quran, tapi pakem-pakem budayamu kemana? Seperti kok kalau saya lihat bahwasanya rakyat waktu itu yang ceroboh dan juga jorok, mereka nggak pernah cuci tangan, mereka hidup yang tidak higienis,
Sehingga waktu itu memang dari beberapa yang memberikan masukan ke Kanjeng Sunan itu Anandofatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Sehingga bentuk dari air itu pun seperti sekarang. Jadi kita harus cuci tangan, kita harus menjaga kita higienis tangan kita. Jadi falsafah dari sungai air itu adalah untuk kebersihan. Itu gitu. Jadi mencuci tangan dengan air laut, dengan air garam, agar virus yang ada di tangan itu bersih, sembuh gitu. Dan bentukan dari pelindung ya, ataupun rompi Ontokusumo sendiri itu secara tidak langsung juga sebagai tameng, seperti kalau sekarang APD untuk mengatasi ini gitu. Karena fungsi dari apa namanya Mbak tadi? Tameng, rompi Ontokusumo itu kan sekarang dimaknai juga terkadang yang sudah di copy nih ya, copy paste itu sekarang dipakainya untuk kekebalan. Itu jadi kebal, kalau waktu itu ya kebal terhadap penyakit. Seperti halnya nakes ketika merawat pasien yang kena penyakit menular kan pakai pelindung. Nah, analoginya kurang lebihnya seperti itu. Jadi makna dari Kalijaga salah satunya menjaga satu tradisi, tetap terus secara syariat itu bagaimana, tidak boleh melupakan ini. Karena kalau kita lihat ya sedikit ya, bahwasanya Sunan Kalijaga kan juga di sini menggunakan ataupun mencampurkan beberapa adat-adat ketika waktu itu ingin berdakwah ataupun menyebarkan agama Islam. Salah satu contohnya beliau menggunakan kesenian, salah satunya kesenian wayang, kemudian menciptakan lagu-lagu tembang seperti Lir-Ilir, kemudian ada yang paling terkenal yang di film itu lagu ini Lingsironi. Itu juga. Jadi memang kesenian yang dipakai untuk medianya ya supaya untuk dakwah dan syiar agama. Biar lebih mudah untuk diterima masyarakat juga. Ya, tentunya itu, sehingga ini juga relate dengan tadi seperti Eyang Semar dengan Syekh Subakir. Benar. Oke, nah kalau ini Om, kan tadi kan Om Bao bilang rompi Ontokusumo tadi itu dirajah dengan tulisan-tulisan Arab. Itu artinya isinya apa Om? Iya, itu sebenarnya seperti doa-doa keselamatan, meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan diberikan perlindungan, intinya seperti itu. Termasuk ada beberapa seperti Asmaul Husna, nama-nama baik ya untuk Tuhan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga sosok seperti harimau yang ada di situ. Jadi seperti pakem-pakem harimau ataupun macan yang menjaga sebagai kodam prajurit yang tidak terlihat. Ya, itu. Dan lantas sekarang untuk rompi Ontokusumo sendiri itu disimpan di Keraton Solo. Berarti tidak untuk di koleksi pribadi ya? Iya, karena ini menjadi seperti ini ya. Warisan budaya? Iya, warisan budaya, tapi bukan juga seperti azimat ya, tapi lebih mengarah ke pusaka. Tuh. Dan hari ini juga kadang kita temui ya beberapa rompi Ontokusumo itu yang dijual bebas. Tapi pakai kain hitam gitu. Iya. Itu, tapi menurut saya sih itu sah-sah saja. Yang diambil di sini kan boleh dibilang itu maknanya, ataupun yang diambil itu seperti softwarenya gitu yang dipasangkan dengan tujuan pun yang sama. Ketika orang yang memakai ini dalam tujuan untuk jihad ataupun dengan tujuan baik, biarkan atas perantara doa-doa yang dipasangkan itu membangkitkan ataupun memberikan satu vibe positif kepada dirinya agar kuat, siap dan juga selamat. Nah, tadi kan kita udah bahas rompi nih Om. Sekarang kita ngebahas kerisnya Sunan Kalijaga nih Om. Keris Kyai Carubu. Nah, itu mendapatkannya gimana? Kalau yang rompi tadi kan karena ibaratnya untuk mengatasi pagebluk itu. Kalau yang keris? Ya, itu kan ketika sebenarnya ini singkat cerita ya, Kanjeng Sunan Kalijaga waktu itu ingin memesan suatu gaman itu senjata atau parang gitu ya. Itu untuk menyembelih kambing. Itu awalnya tujuannya. Akhirnya beliau mendatangi saudara dan teman karibnya yaitu Empu Supo. Itu. Jadi Empu Supo itu selain teman karibnya juga saudara. Jadi masih ada lingkungan family gitu. Nah, ketika Sunan Kalijaga datang ke sana, itu beliau hanya membawa bahan bakunya itu biji besi ataupun bentuk besi itu
D. Kelungsu. Biji Biji apa? lali aku. Biji asem. Kayak pelajaran KBJ ya gitu ya. Arane ini apa? Asem kelungsu gitu. Ya bahwa itu kan terus ketika diberikan ke Empu Supo, awalnya ragu atau ketawa dalam hati. Loh ini cuma kelungsu kok, apa bisa buat bahan baku gamannya, parangnya gitu, pekerisnya gitu. Ya ini dicoba saja gitu. Nah sebenarnya ketika dibawa itu, kemudian kelungsunya itu kan kalau dilihat ya itu kan mungkin hanya segini tuh, digini-gini gampang, tapi ternyata beratnya luar biasa itu, berbobot istilahnya. Nah ketika kemudian beliau merasakan itu secara energi supranatural itu mewujudkannya bahwasanya batu ini bukan batu besi ini bukan sembarangan, tapi itu mengandung seperti satu energi magis supranaturalis yang sangat besar, segede gunung kalau digambarkan waktu itu. Tapi enggak ini terus gede gunung enggak, tapi energinya, luap-luapnya itu. Sampai kemudian Empu Supo sendiri bersujud waktu itu atas kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, ketika pembuatannya ini kemudian dibikin menjadi sebuah keris, itu kok kerisnya ini ternyata di luar ekspektasi. Gimana tuh? Saat ownernya nih Sunan Kalijaga datang, ini kan vendor penyedia ya datang, tapi makna dari di luar ekspektasinya itu positif. Jadi ternyata bentuknya sangat indah dengan look yang mengekor-ekor itu, dengan look yang panjang, dan kemudian dinamakan Kiai Carubo. Kenapa gitu. tuh? Nah, Carubo itu ada dua makna sebenarnya. Pertama adalah seperti ini yang tidak disangka-sangka, ataupun ibarat kata Carubo itu juga bermakna alam dunia. Alam dunia ataupun besarnya dunia ini, dalam artian tadi kan segede itu ya, makanya terus Carubuk sendiri mengandung makna ketika ibarat kata kita di dunia ini itu kita harus tetap menikmati kehidupan, entah itu kehidupan yang menyenangkan sesuai dengan ekspektasi kita ataupun kehidupan yang tidak menyenangkan di luar ekspektasi kita. Jadi kita harus menjalani apapun itu, entah itu profesi, bahkan jodoh, kehidupan. Kalau memang dijodohkan dengan orang yang tidak tepat, kita pun harus tetap menikmati karena itu jodohmu. Tapi kan jodoh pasti tepat nggak tahu deh. Ya kan dijodohkan bertemu tuh. Berkata ataupun pekerjaan. Berkata pekerjaan, semisal di situ kita udah di lingkungan toksik, gaji nggak naik-naik, terus sering jadi omongan teman atau orang, terus lingkungan yang nggak koordinasi, teman-temannya sudah toksik semua, lingkungan luar, itu kita cuma pengen datang pagi pulang sore lah, tapi kadang kita masih mikir gajinya sayang ya gitu, itu harus dinikmati sampai batas waktu mana, sehingga makna dari Carubuk itu pertama itu. Terus yang kedua adalah Carubuk itu carubuh ataupun terburu-buru. Ya, nah nanti kita lihat ke sini ini untuk apa gitu. Dalam pembuatannya sendiri ini tidak sembarangan dalam menempa. Empu Supo itu menggunakan batu itu yang disebut dengan selo bobot. Selo bobot itu apa yang membedakan dengan batu lain apa Om, dan nyarinya di mana? Nah ini kan tentunya selo bobot sendiri ini kan spesial Mbak untuk Sobat Jabanika ya. Jadi ceritanya dulu pernah waktu itu Kanjeng Sunan Kalijaga itu kan ke Wilwatiktapura, itu di Majapahit, kota Praja Majapahit atau Trowulan. Nah, ketika terjadi transisi itu beberapa umpak itu jadi dudukan untuk tiang pendopo. Nah kalau di pendopo kayak pendopo kabupaten kan ada batu-batunya, terus atasnya ada tiangnya biasanya dari kayu jati utuh tuh. Nah umpaknya itu dibawa mau ke masjid Demak Bintoro, dari sana, dari Mojokerto sana. Nah dalam perjalanannya itu umpak yang dibawa oleh rombongan dari Sunan Kalijaga itu kan berat banget umpaknya, sehingga ini lambat. Jadi oyong-oyong itu bawanya, kalau dilihat prajuritnya ini asistennya Sunan Kalijaga itu bawanya kan oyong-oyong berat. Kemudian beliau beristirahat di sekitaran daerah Grobogan. Ini dekat Api Abadi Merapen. Nah di situ, nah Api Abadi Merapen itu juga untuk prosesnya ini nanti. Nah ketika sampai di situ akhirnya ada salah satu asisten beliau itu menyampaikan, Kanjeng Sunan ini kalau berat ditinggal saja, maksudnya kami nggak sanggup dan kok sepertinya bikin kita lambat.
Terus ya kita jujur sambat lah istilahnya, kabutan sambat gitu. Ya akhirnya karena biar lebih cepat sampai Demak Bintoro, akhirnya selo bobot atau selo itu batu. Batu bobot itu ditinggalkan di situ. Nah ketika ditinggalkan di situlah kemudian seperti dikeramatkan. Itu sehingga di batu bobot sendiri itu ada 2 kodam yang menjaga. Apa aja Om? Ada Kiai Selom Bobot dan juga Nyai Selom Bobot. Suami istri. Suami istri itu astral yang ada di situ. Dan ini juga dipakai selain untuk penempaan. Ada satu mitos sekarang ketika datang ke situ. Apa Om? Nah, ketika peziarah ya yang datang ke situ itu bisa seperti men-challenge diri. Itu jadi berdoa kemudian men-challenge diri, semisal begini, semisal contohnya ada peziarah yang ingin buka usaha nih. Nah, dia ini sudah bekerja di satu korporat misalkan, sudah gajinya lumayan gitu, tapi ya tadi dia nggak betah gitu karena lingkungan yang toksik gitu. Dan ingin buka usaha, semisal buka usaha di bidang pertanian nih. Nah, ketika di situ kan bermunajat pada Tuhan Yang Maha Kuasa, terus diberikan petunjuk. Ketika nanti batunya itu bisa diangkat dengan mudah, dengan ringan, berarti risetnya itu pas. Terus kamu buka usaha, Nah, tapi kalau pas diangkat kok berat, berarti mending kamu bertahan aja. Karena ini lebih baik, karena maknanya itu kan ibarat kata tadi ya, seperti bahwasanya carubuk ya, isi dunia. Di situ dijelaskan bahwasanya ketika ada 3 permintaan ya, ada 3 permintaan di situ. Itu ketika doa dikabulkan itu memang doa itu ada 3, dikabulkan, tidak dikabulkan diganti dengan yang lain, atau diberi waktu, dikabulkan tapi diberi waktu. Nah ada 3 hal ini. Ibarat kata ketika kita minta sesuatu hal itu kemudian langsung dikabulkan, berarti memang ini nasibmu gitu. Tapi ada juga yang ketika minta doa itu disuruh menunggu dulu, nanti dikasih, harus ada proses. Ada juga yang nggak dikabulkan diganti dengan yang lain. Itu karena tentunya sebaik-baiknya EO itu ya, event organizer terbaik itu adalah Tuhan. Ya benar. Itu karena apa yang kita rencanakan yang kita anggap baik belum tentu baik, karena Tuhan tahu yang baik yang mana. Betul sekali. Itu ibarat kata selo Gilang itu lambangnya seperti itu. Selo Gilang apa? Selo Bobot itu kan perlambangnya seperti itu gitu. Perlambangnya lah ini. Kemudian dari keris yang istimewa itu diberi nama Kiai Carubuk, kemudian dipakai untuk mendampingi Sunan Kalijaga dalam syiar agama. Salah satunya keistimewaannya itu bisa ketika dipakai berperang nih, bisa mengacaukan konsentrasi lawan sehingga lawan itu tidak bisa fokus atau gerusa-gerusu, cerubuh. Karena carubuk tadi ya. Itu katanya juga bisa ngalahin keris Setan Kober punya Arya Penangsang kan, Om, yang katanya kuat banget. Iya, salah satu cerita itu ada yang seperti itu. Dan Kiai Carubuk sendiri juga salah satu keris yang kemudian dipakai oleh Sultan Hadiwijaya dari Kerajaan Pajang ketika melawan Arya Penangsang itu. Karena ketika dipakai oleh Sunan Kalijaga sendiri ya, ketika bersyiar agama itu nggak terus senjata itu dipakai untuk nikam-nikam orang, enggak Mbak. Jadi dipakai itu dengan makna seperti beberapa yang berniat tidak baik waktu itu. Tentunya kan dalam syiar agama kan ada ujiannya ya pasti ya, ada pun itu jadi mereka sudah hilang ini konsentrasi. Nanti mau mikir ini mau apa untuk ngacauin itu nggak bisa. Salah satu contohnya itu. Nggak jadi mengacau, mesti tidak sampai terjadi pertumpahan darah. Iya, jadi mempengaruhi secara psikis dengan vibrasi energi yang dipancarkan. Oke. Tapi Om, kalau kerisnya Sunan Kalijaga tadi, sekarang keberadaannya di mana? Iya, ini memang masih menurut saya sih masih menjadi misteri ya. Karena pada saat ini Carubuk sendiri itu mungkin gini ya, ini mohon maaf kalau salah dikoreksi ya, itu menjadi seperti pamor keris. Jadi ada banyak keris-keris Kiai Carubuk sekarang. Pakemnya itu kan satu Mbak, kemudian ketika dibikin itu kan ada nama pamor-pamornya, namanya itu. Jadi diluk 7. 7 itu kan juga dimaknai pitulungan, pertolongan. Itu jadi memang ada kolektor-kolektor yang memiliki keris Carubuk juga. Jadi penamaan-penamaannya itu banyak. Tapi bukan berarti ini ya, maksudnya bukan berarti KW kan Om? Bukan. Cuman ya ibaratnya turunannya ya. Terus yang posisi asli tentu
ada di ini ya, bisa di museum tertentu ataupun di keraton juga mungkin ada, karena memang ada pesan dari Sunan Kalijaga sendiri. Nanti ini tetap diuri-uri kebudayaan. Jadi ibarat kata menjamas itu bukan menyembah, tapi menguri-uri atau merawat. Menjamas itu seperti membersihkan atau mencuci. Nah, ibarat kata kita punya kendaraan di rumah kan, mobil itu atau sepeda motor itu kan dicuci itu sebenarnya dijamas kasarannya, dicuci sama. Jadi biar kita ngerawat, biar terawat dan juga biar bersih. Nanti dilakukan di bulan-bulan baik ya, salah satunya di 1 Muharram atau di 1 Suro. Oke. Nah Om, dari kerisnya sama rompinya Sunan Kalijaga tadi kan, maksudnya mereka punya fungsi dan ibaratnya kesaktian tertentu ya. Itu ada yang ngisi nggak? Oh ya, tentunya pasti ada. Ya, yang mengisi di sini tentunya pertama adalah kekuatan doa. Karena ketika membuat keris itu kan saat menempa itu kan bentuk panjatan dari doa. Yang dipakai apinya, logamnya, kemudian peralatan menempanya itu semuanya kan bukan yang asal-asal. Termasuk yang pembuatnya. Tentunya dengan orang yang sudah berpengalaman, expert di bidangnya, dengan kemampuan religi dan juga spiritual, pasti energi alam tentunya yang akan mengisi pertama. Kedua, ada juga yang berkaitan dengan kodam yang berasal dari makhluk-makhluk astral ataupun jin baik di sini. Sehingga yang ada di situ tergantung keris carubuk yang mana dulu, karena sampai saat ini kan banyak nih. Tapi kalau waktu itu tentunya ada karomah ataupun hidayah bagi para wali, itu pasti ada yang mengisi. Oke, berarti yang mengisi karena maksudnya juga dengan tujuan baik, dan yang punya pun juga wali songo, dan yang membuat pun pasti juga nggak sembarangan. Otomatis energi yang tertarik masuk ke situ itu ya baik, yang baiknya. Iya, salah satunya itu. Sehingga itu juga bisa dipakai untuk syiar dan juga memberikan perlindungan lantarannya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Beberapa kekuatan ataupun entitas-entitas astral yang ada di situ itu bisa menjadi seperti perlindungan. Jadi kita punya bodyguard invisible. Wow. Istilahnya itu. Perlindungan. Tapi ini lagi Om, Sunan Kalijaga kan sudah wafat. Ada kemungkinan nggak kodamnya Sunan Kalijaga maupun Sunan lain dengan pusakanya masing-masing itu akan masuk juga ke keris mereka atau pusaka mereka? Ya, tentunya kalau yang di sini lebih tepatnya adalah karomah. Ya, karomah dari wali Allah ya. Jadi ketika orang kemudian mendapatkan berkah itu tentunya yang orang-orang terpilih pastinya. Tapi kalau bilang tentang kodam dari para wali Allah itu menurut saya walau alam. Kita sebagai manusia biasa tidak bisa menjangkau ke itu. Itu sih Mbak paling. Nah, aku penasaran sih Om. Kan tadi maksudnya kalau rompi Ontokusumo tadi bisa sampai ke mana, ke keraton ya. Dan kemungkinan pun kerisnya pun mungkin ada di keraton atau di museum juga, tapi kan sebelum itu kan melalui proses panjang, ibaratnya diturunkan ke siapa, turunkan ke siapa nih. Nah, apakah keris itu terutama kerisnya Sunan Kalijaga ya, apakah juga memilih orang, atau ibaratnya kan ya yang ibaratnya dorone kan Sunan Kalijaga nih, seumpama Sunan Kalijaga memasrahkan ke si X katakanlah, yang bagi Sunan Kalijaga itu ibaratnya bisa dipercaya gitu. Tapi mungkin kodam atau energi di dalam keris itu tuh tidak berpikiran sama gitu loh. Atau mungkin si Mr. X ini delalai pas habis dipasrahin keris itu tuh di tengah-tengah tuh dia kayak berbuat hal yang kurang baik lah. Itu kerisnya bisa memilih untuk ibaratnya ganti tuan atau gimana gitu Pak? Ya, tentunya di sini memang ada pilihan milih ya pastinya, dan memilih di sini dengan sesuatu yang satu frekuensi. Tidak harus dari satu daerah ya, tapi yang frekuensinya nyaut sama. Dan tentunya orang yang terpilih ini bisa mengemban, akan membawanya ini kemana. Jadi kalau maaf ya, kemudian di tengah ada seperti hal-hal yang dimaksud tadi, menurut saya ini kemungkinannya kecil sekali. Lebih banyaknya memang memilih mendapatkan satu orang yang tepat, karena dalam proses memilih itu tentunya tidak bisa instan, perlu waktu. Bukan berarti dalam arti benda ya, tapi juga bisa energi yang memilih itu. Sehingga hal inilah yang disebut dengan pulung. Pulung jatuhnya ke siapa? Pulung yang jatuh itu tentunya nggak akan salah. Pilihan itu karena. Tapi ya ibaratnya tetap perlu ada lelaku dulu nggak Om? Iya, tentunya pasti ada satu lelaku, ada satu seperti bertafakur tadi, ataupun
tujuan-tujuan untuk membersihkan diri. Jadi biar tidak kena trigger ataupun energi dengan yang lain, sehingga ketika membawa satu ini ya pakem ataupun sesuatu hal yang sudah menjadi ketetapan itu bisa membawa amanah. Karena tentunya yang bisa membawa pusaka-pusaka bertuah seperti ini itu orang yang diberikan amanah, Ya. tidak sembarangan. Sih, benar. Ya ibarat kata dipilih itu kan dibeasiswani gitu. Ya. Enggak pengajuan beda ya. Ya, benar. Jadi yang memang oh ini pas secara raganya gini di bawah itu. Oke. Ya maksudnya kalaupun ibaratnya dia mengajukan, kalau nggak cocok juga nggak bisa dipaksakan. Bisa, iya, karena sesuatu hal yang memilih kan tentunya tidak bisa dipaksakan karena butuh waktu untuk bisa satu frekuensi satu hati. Oke, ternyata pembahasan tentang pusakanya Sunan Kalijaga itu Panjang. Iya, banget, Om. ini baru 1% gitu, baru 0,00001. Bener, baru satu Sunan loh ini. Iya. Oke, berarti next ya kita Iya. akan membahas pusaka Sunan yang lain. Lebih tepatnya Sunan Giri dan Sunan Gunung Jati. Gunung Jati. Iya. Gunung Jati bener. Itu nanti kerisnya namanya keris Kolomunyeng sama keris Sanghyang Naga. Jadi gimana Om, mau kita sudahi dulu? Ya, ini sementara kita tutup untuk bab ini ya. Nanti insya Allah kita akan next kita bahas untuk beberapa sejarah ataupun asal-usul keris-keris pusaka-pusaka yang dimiliki para wali songo. Nah, ini tentunya kan informasi yang mungkin akan diperoleh ya atau akan disaksikan oleh para Javanika. Iya. Nah, tapi tidak ketinggalan juga untuk para apa Mbak? Java Chill. Javanika kecil ya. Iya, Javanika kecil. Jadi kalau semua sobat Javanika mau memperkenalkan tentang para Sunan ke anak-anaknya, ke Java Chill tadi, bisa kunjungi Dongeng Tanah Jawa Iya, di YouTube. Di YouTube ya. Jadi ini anaknya dari adiknya ya sebenarnya. Adiknya dari Kisah Tanah Jawa. Itu ada Dongeng Tanah Jawa dan juga ada podcast Tanah Jawa. Betul Jadi sekali. tiga bersaudara ini. Ya, nanti di sana juga kemarin kita baru mengupload ya itu tentang cerita Sunan Kalijaga Ya, yang ada di Dongeng Tanah Jawa. Oke, untuk teman-teman menuju ke hari kemenangan Idul Fitri, insya Allah tahun ini kita bisa pulang kampung, kita Amin. bisa mudik semua, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Yang belum vaksin segera vaksin karena menjadi syarat untuk berpergian. Betul. Dan juga selamat menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Dan ini kita tutup ya. Ya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng agar mendapatkan pemberitahuan dari kami setiap kami mau upload ya. Dan ini juga berlaku untuk di podcast Tanah Jawa Yes. dan juga untuk di Dongeng Tanah Jawa Betul. dan juga yang ada dalam rumpun Jogja Digital Network yang Yes, lainnya. betul. Gitu. Oke, akhir kata kita tutup. Terima kasih untuk Rakyat Digital yang sudah memberikan kita kesempatan. Iya. Tempatnya dingin ya Mbak ya, Iya, enak ya. enak banget. Ya, terima kasih untuk Rakyat Digital. Untuk teman-teman penggemar seni fotografi bisa mendapatkan piranti-piranti yang canggih dan harga terjangkau hanya di Rakyat Digital di Jalan Kejayaan. Yogyakarta ya. Oke, akhir kata kita tutup. Terima kasih Mbak Noven, Mas Tata, Mas Arif, dan semuanya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu saha dumadi. Amin ya rabbal alamin.